Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin para pecinta ilmu di mana saja berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni membaca kitab Ithaf Ahlul Islam bi khususiyatis siyam yang kita baca pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ini semuanya bisa menambah pengetahuan bagi kita yang belum mendengarnya dan menjadi pengingat bagi kita yang lupa akan betapa agungnya bulan suci Ramadan dan betapa agungnya ibadah puasa Ramadan itu. Sembari menunggu berbuka puasa, kita mengisi waktu kita. Semoga semua usaha kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami lahir pada tahun 909 Hijriah dan wafat pada tahun 995 Hijriah. Di dalam kitabnya Ithafu Ahlul Islam bi khususiyatis siyam. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja Ahmad wa Syaikhan, telah mengeluarkan sebuah hadis yakni Imam Ahmad bin Hanbal wa Syaikhan, dan dua orang ulama, dua orang syekh. Maknanya syekh di dalam bidang hadis, yakni Al-Bukhari wa Muslimin, yakni Imam Al-Bukhari, yakni dikenal dengan imam yang paling sahih meriwayatkan hadis, wa Muslimin, kemudian Imam Muslim yang menempati urutan kedua setelah Imam Al-Bukhari yang memiliki kitab sahih yang paling sahih di dunia ini. Rahimahumullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati mereka semuanya. An Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, daripada Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyanu, sesungguhnya di dalam surga itu baban, terdapat satu pintu. Yuqalu lahu ar-rayyanu, dipanggil yakni pintu tersebut dengan sebutan ar-rayyanu, maknanya diberi nama Rayyan. Ada satu pintu di surga yang diberi nama dengan ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah, akan masuk kepadanya yakni pintu tersebut as-shaimuna yaumal qiyamah, yakni orang-orang yang berpuasa nanti di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tiada akan memasuki pintu tersebut satu orang pun, sesiapapun juga selain daripada mereka, yakni orang-orang yang berpuasa ketika di dunia. Yuqalu, dikatakan, aina shaimun, di manakah orang-orang yang dahulu berpuasa itu? Fayaqumuna fayadkhuluna, maka mereka yakni orang-orang yang berpuasa itu setelah mendengarkan ada seruan, yakni ada panggilan, mereka semuanya berdiri, fayadkhuluna, lalu mereka akan memasuki daripada pintu itu. Maknanya masuk ke dalam surga melalui pintu khusus yang diberi nama Rayyan, di mana pintu ini tidak akan pernah bisa dimasuki oleh sesiapapun juga kecuali mereka saja, yakni orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa alaihim, maka apabila telah masuk mereka semua, orang-orang yang berpuasa itu telah masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut, ughliqa alaihim, maka ditutuplah pintu itu untuk mereka. Maknanya memang tidak akan bisa lagi ada satupun manusia yang masuk ke dalam surga melalui pintu itu setelah semua orang-orang yang berpuasa di dunia ini telah memasuki surga melalui pintu tersebut, yakni pintu Rayyan. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tiadalah akan masuk ke dalam pintu tersebut siapapun juga di antara manusia. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dituliskan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam bab tentang keutamaan mutlak daripada puasa. Mana dikatakan sebagai sebuah keutamaan mutlak, maknanya keutamaan ini tidak ada pada ibadah yang lain. Maknanya keutamaan ini
tidak ada ditemukan pada ibadah-ibadah yang lain. Ini mutlak miliknya puasa. Jadi seseorang itu yang berpuasa di dunia, andai puasanya itu ikhlas karena Allah, andai puasanya itu telah ia jauhi daripada segala yang membatalkan puasa, begitu juga dengan yang menggugurkan pahala puasanya, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan di akhirat nanti balasan, yakni akan diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam surga melalui pintu yang khusus yang diberi nama Ar-Rayyan. Nah, ini keutamaan daripada ibadah puasa tersebut. Akhrajan Nasa'i anhu aidan. Imam An-Nasa'i juga darinya meriwayatkan hadis, li shaimina babun, bagi orang-orang yang berpuasa itu ada pintu, ada satu pintu fil jannati di dalam surga, yuqalu lahu Ar-Rayyanu, diberi nama pintu tersebut dengan Ar-Rayyanu, yakni Rayyan. La yadkhulu fihi ahadun ghairuhum, tidak akan bisa memasuki pintu tersebut satu pun selain daripada mereka. Fa idza dakhala akhiruhum ughliq, apabila telah masuk orang terakhir, yakni telah masuk orang rombongan terakhir yang memasuki pintu tersebut, artinya orang yang paling akhir melalui pintu tersebut telah masuk, ughliq, maka ditutup pintunya. Man dakhala fihi syariba, siapa yang telah masuk melalui pintu tersebut, syariba, maka akan diberi minum. Wa man syariba, dan barang siapa yang minum, lam yazma abada, maka ia tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Masya Allah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membuka penjelasan-penjelasan ulama yang menjelaskan tentang bagaimana huru-hara hari kiamat, bagaimana panas keadaan pada hari itu, digambarkan bahwasanya ada orang tenggelam pada keringatnya sendiri sebagaimana amalannya masing-masing. Ada orang-orang itu karena kedurhakaannya tenggelam dengan keringatnya itu, keringatnya sampai pada mata kakinya. Ada juga orang yang keringatnya sampai pada lututnya. Ada juga orang yang keringatnya pada saat itu menenggelamkan setengah daripada badannya. Dan juga ada orang yang pada saat itu tenggelam, pada seluruh tubuhnya ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri, karena begitu banyak kemaksiatan yang belum dihapuskan Allah Subhanahu wa taala, dan ia belum bertaubat atas maksiat-maksiat yang ia lakukan itu, sehingga orang akan merasakan perasaan yang berbeda. Ini menggambarkan tentang betapa panasnya hari kiamat. Jauh-jauh akan diberikan minum, justru badannya akan kepanasan dan akan mendapatkan keringat sampai menenggelamkan dirinya sendiri. Tapi hal yang berbeda terjadi pada orang-orang yang berpuasa. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka minum, akan memberikan makan ketika orang lain dalam keadaan kepanasan. Dalam riwayat lain ditanyakan tentang perkara ini, apa yang menjadi sebab orang-orang yang berpuasa itu mereka diberi minum pada saat orang kepanasan, mereka diberi makan nanti di hari kiamat pada saat orang kelaparan. Kenapa? Karena sebaliknya mereka telah merasakan itu di dunia. Ketika orang lain yang tidak berpuasa mereka minum di siang hari di bulan Ramadan, mereka menahan dirinya daripada minum. Dan ketika orang-orang makan di siang hari pada bulan Ramadan, yakni orang-orang yang tidak berpuasa itu, maka mereka menahan diri daripada makan. Maka nanti Allah akan menjadikan sesuatu yang sebaliknya. Ketika orang-orang yang di dunia ini tidak melaksanakan ibadah puasa, mereka akan merasakan kepanasan dan kehausan, juga kelaparan nanti di hari akhirat. Dan orang-orang yang berpuasa, Allah akan balikkan keadaannya. Mereka menjadi orang yang diberi minum, diberi makan, dan bahkan mereka telah masuk ke dalam surga yang di dalamnya itu mengalir sungai-sungai, dan mereka diberikan salah satu pintu daripada pintu surga itu yang diberi nama dengan Ar-Rayyan, pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, hadirin, betapa agungnya ibadah puasa ini, maka marilah kita semuanya giat, bersemangat, kita isi ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Kita jauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, dan kita perbanyak amal ibadah kita. Kita banyakkan zikir kepada Allah, kita membaca Al-Quranul Karim, kita memperbanyak tilawatil Quran, sampai kemudian kita bisa mengkhatamkan Al-Quran itu di dalam bulan Ramadan ini. Betapa indahnya ibadah itu apabila kita mencintainya, dan ibadah itu akan menjadi lebih kita cintai apabila kita sertai dengan ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.